Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Uhti untuk membahas persoalan tentang fisika. Hari ini kita akan belajar mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Kita langsung saja mulai ya. Pembahasan yang pertama mengenai angka penting. Semua angka yang didapatkan dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur termasuk angka penting yang terdiri atas angka-angka pasti dan satu angka taksiran sesuai dengan tingkat ketelitian pengukuran dari alat ukur yang digunakan. Jadi, apabila terdapat hasil pengukuran, misalkan hasil pengukuran jangka sorong dituliskan sebagai X sama dengan 25,6 milimeter. Nah, 2 dan 5 ini merupakan angka pasti. Sedangkan angka 6 ini yang di paling belakang merupakan angka taksiran. Jadi, angka penting itu terdiri dari dua komponen angka pasti dan komponen angka taksiran. Untuk angka taksiran, pasti jumlahnya hanya 1, dan itu terletak di paling akhir. Akan tetapi untuk angka pasti jumlahnya bisa lebih dari 1. Nah, dalam penulisan angka penting, terdapat 5 aturan yang menentukan suatu angka termasuk angka penting. 5 aturan tersebut adalah sebagai berikut. Aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi misalkan ada hasil pengukuran 15.892 cm, berarti jumlah angka pentingnya adalah 5 angka penting. Karena tidak ada angka 0 di angka 15.892 cm. Contoh yang kedua, 368,8736 kg memiliki 7 angka penting. Cukup jelas ya untuk aturan yang pertama, kita lanjut aturan yang kedua. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka penting adalah angka penting. Kita masih ingat aturan yang pertama di mana angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, bagaimana dengan angka 0? Untuk angka 0 di aturan yang kedua, apabila letaknya di antara 2 angka penting, maka dia termasuk angka penting. Misalkan ada angka atau hasil pengukuran 205 cm. 2 dan 5 berdasarkan aturan nomor 1 merupakan angka penting. Dan di antara 2 angka penting ini terdapat angka 0. Menurut aturan nomor 2, angka 0 yang terletak di antara 2 angka penting adalah angka penting. Sehingga 205 merupakan angka penting di mana memiliki jumlah angka penting sebanyak 3 angka penting. Sedangkan untuk contoh yang kedua, 30,06 kg. 3 merupakan angka penting, 6 merupakan angka penting, dan 0 ini, 2 angka 0 ini terletak di antara 2 angka penting. Sehingga 20 ini juga merupakan angka penting. Sehingga banyaknya angka penting pada hasil pengukuran ini adalah 4 angka penting. Lanjut untuk aturan nomor 3. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal atau tanda koma dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2,0580. 2 merupakan angka penting, 5 merupakan angka penting, 8 merupakan angka penting, dan 0 di sini terletak di antara 2 dan 5 sehingga dia angka penting. Pertanyaannya, 0 ini angka penting bukan ya?
Kita lihat lagi aturan nomor 3. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. 0 ini berada di sebelah kanan tanda desimal dan juga mengikuti angka bukan 0. Sehingga 2,0580 memiliki 5 angka penting. Kita coba contoh yang kedua. 36,500 atau 36,500 kg kira-kira memiliki berapa angka penting? 3 merupakan angka penting, 6 merupakan angka penting, 5 merupakan angka penting. Lalu ada 2 angka 0 di sini. Kita lihat aturan nomor 3. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Sehingga angka 0 ini merupakan angka penting karena dia mengikuti angka 5. 5 ini bukan angka 0. Sedangkan untuk angka 0 yang terakhir atau angka 0 yang kedua ini dia bukan merupakan angka penting karena dia mengikuti angka 0. Padahal aturannya harus mengikuti angka bukan 0. Sehingga jumlah angka penting di hasil pengukuran 36,500 kg adalah 4 angka penting. Sampai sini paham kan? Lalu kita lanjutkan di aturan nomor 4. Aturan nomor 4 berbunyi, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 baik di sebelah kiri maupun kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Bu Uhti ulangi ya. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 baik di sebelah kiri maupun kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 0,123. 0 ini berada di sebelah kiri angka bukan 0. Dan dia berada di sebelah kiri tanda koma. Sehingga dia bukan angka penting. Jadi 0,123 memiliki 3 angka penting. Lalu contoh kedua. Ada 0,0004 gram. 0 ini berada di sebelah kiri tanda koma, sedangkan 0 ketiga ini berada di sebelah kanan tanda koma. Tapi keempat-empatnya berada di sebelah kiri angka bukan 0. Sehingga keempat 0 ini bukan angka penting. Jadi 0,004 hanya memiliki 1 angka penting. Kita lanjut ya untuk aturan yang kelima. Angka bergaris bawah merupakan angka penting. Untuk angka 0 yang tidak bergaris bawah seperti ini dan tidak ada koma-komanya bukan merupakan angka penting, sehingga angka 100 memiliki 1 angka penting. Angka 0 akan menjadi penting ketika dia memiliki tanda garis bawah. Kalau 4000 gram berarti dia punya 2 angka penting. Sedangkan untuk 5000 gram atau 5000 meter dia memiliki angka 4 angka penting. Adakah yang tahu kenapa? Kalian masih ingat aturan nomor 2, angka 0 yang terletak di antara 2 angka penting adalah angka penting. Kita lihat lagi contoh yang ketiga, 5000. 5 merupakan angka penting, 0 dengan garis bawah merupakan angka penting, sehingga 0 ini berada atau terletak di antara angka penting, sehingga mereka berdua atau 02 ini merupakan angka penting. Jadi 5000 dengan
0 bergaris bawah di 0 ketiga memiliki 4 angka penting. Itu dia adalah aturan angka penting. Lalu kita lanjut pada operasi perhitungan angka penting. Nah, untuk operasi perhitungan angka penting itu tidak sama dengan operasi perhitungan angka-angka yang biasanya. Operasi perhitungan angka penting pun ada aturannya. Namun, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai operasi perhitungan angka penting, perhatikan aturan pembulatan angka desimal berikut ini. Yang pertama, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh, 1,234. 4 itu kan kurang dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 1,23. Sedangkan angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, 12,237. Angka 7 ini lebih dari 5 sehingga dibulatkan menjadi 12,24. Sedangkan untuk angka 5 itu kan berarti dia tidak kurang dari 5 ataupun tidak lebih dari 5, tapi sama dengan 5. Untuk angka 5 dapat dibulatkan ke bawah maupun ke atas berdasarkan angka sebelumnya. Jika angka sebelumnya adalah angka genap, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka sebelumnya adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke atas. Contoh, 3,45. Angka sebelum 5 adalah 4, dia angka genap sehingga dibulatkannya ke bawah menjadi 3,4. Sedangkan 3,75. Angka sebelum 5 adalah ganjil sehingga dibulatkannya ke atas menjadi 3,8. Nah, setelah memahami cara pembulatan angka berikut ini, mari kita mulai untuk mengoperasikan perhitungan angka penting. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting, hasil dari operasi tersebut hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Ingat ya, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Maksudnya apa? Nah, ini kita langsung ke contoh penjumlahan. Ketika ada angka pertama 2,234, maka seperti apa yang dijelaskan Bu Uhti di awal, angka terakhir itu menjadi angka taksiran. Sehingga 4 di sini merupakan angka taksiran. 2,234, 4 merupakan angka taksiran. 2,0345 sehingga angka taksirannya adalah 5. Ketika dijumlahkan hasilnya menjadi 4,2685. Hasil penjumlahan ini memiliki dua angka taksiran, yaitu 8 dan juga 5. Karena pada penjumlahan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka hasil dari penjumlahan di atas harus dibulatkan. Nah, ini pembulatannya gimana? Ini kan terakhir angka 5. Dilihat, sebelum angka 5 itu angka genap atau ganjil. Angka genap sehingga pembulatannya ke bawah. Sehingga hasil pembulatannya menjadi 4,268. Seperti itu. Lalu untuk contoh pengurangan. Misalkan ada angka 5,432. Maka angka taksirannya adalah 2. Lalu dikurangi, ini Bu Uhti salah tanda ya, dikurangi maksudnya. Dikurangi 1,0234. Sebagai angka taksiran adalah angka 4. Ketika 5,432 dikurangi 1,0234, hasilnya adalah 4,4086.
Hasil ini memiliki dua angka taksiran, yaitu 8 dan juga 6. Namun karena pada pengurangan juga tidak boleh mengandung satu atau dua angka taksiran, atau hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka hasil dari pengurangan, ini Bu Uhti salah ketik lagi, hasil dari pengurangan tersebut dibulatkan menjadi, karena dia angka 6 atau lebih dari 5, sehingga pembulatannya ke atas, dibulatkan menjadi 4,409. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian angka penting. Pada operasi perkalian dan pembagian angka penting, banyaknya jumlah angka penting dari hasil operasi tersebut, jumlahnya harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Diingat-ingat ya, banyaknya jumlah angka penting dari hasil operasi perkalian atau pembagian, jumlahnya harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Kita langsung coba ke contohnya aja. Contoh, ada perkalian 1,23 dikalikan 2,5. 1,23 itu berapa angka penting ya? 1,23 itu adalah 3 angka penting. Sedangkan 2,5 adalah 2 angka penting. Ketika 1,23 dikalikan 2,5, hasilnya adalah 3,075. 3,075 itu adalah 4 angka penting. Namun, karena pada perkalian angka penting jumlahnya harus sama dengan angka penting yang paling sedikit, maka hasil dari penjumlahan di atas dibulatkan menjadi 3,1 atau hasilnya menunjukkan 2 angka penting. Bu Uhti ulangi ya. 1,23 itu kan punya 3 angka penting. 2,5 itu kan punya 2 angka penting. Sehingga perkaliannya harus punya 2 angka penting aja, nggak boleh 4 angka penting. Gitu ya, karena 3 sama 2 itu kan lebih sedikitan 2. Jadi hasilnya harus 2 angka penting. Tapi kalau hasil perkaliannya itu kan 3,075. Jadi harus dibulatkan ke 2 angka penting. Jadi di sini 2 angka penting itu 2 digit ya. Jadi di sini angka 7 itu kan lebih dari 5. Sehingga pembulatannya menjadi 3,1. Jadi hasil perkalian dari 1,23 dikalikan 2,5 adalah 3,1. Lalu untuk pembagian 1,23 adalah 3 angka penting. 2,5 adalah 2 angka penting. Aturannya sama dengan perkalian. Ada 3 angka penting dibagi 2 angka penting, maka hasilnya harus mengandung 2 angka penting saja, nggak boleh lebih. Padahal kalau dihitung 1,23 dikali 2,5 dibagi 2,5 hasilnya adalah 0,492 atau mengandung 3 angka penting. Sehingga hasil ini harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Sehingga pembulatannya menjadi 0,49 karena 2 ini kurang dari 5 sehingga pembulatannya ke bawah. Seperti itu ya untuk operasi perkalian dan pembagian angka penting. Nah, kita lanjut atau masuk ke materi notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini sangat bermanfaat untuk perhitungan matematis di fisika. Contohnya untuk perhitungan matematis yang angkanya sangat besar ataupun angkanya sangat kecil.
Untuk memudahkan kalian mengetahui banyaknya angka penting suatu besaran, digunakan cara penulisan yang disebut dengan notasi ilmiah. Cara penulisan ini juga sangat memudahkan dalam operasi perhitungan fisika, mengingat banyak besaran fisika yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Seperti kita tahu massa bumi itu sebesar berapa tuh ya kalau dibaca? Bu Uhti juga bingung, sedangkan itu massa elektronik adalah 0,0913 kg. Nah, karena massa bumi itu sangat besar dan massa elektron sangat kecil, maka lebih baik dituliskan menggunakan notasi ilmiah. Bagaimana caranya? Nah, untuk penulisan notasi ilmiah ini ada aturannya, yaitu A dikalikan 10 pangkat N. A itu apa? A itu adalah bilangan dari 1 sampai dengan 9. Atau A itu 0 kurang dari A kurang dari 1. Jadi A itu adalah bilangan asli, di mana bilangan asli adalah bilangan 1 sampai 9. Lalu 10 dikalikan 10 pangkat N. N itu apa? N itu pangkat atau jumlah pangkatnya. Ini adalah pangkat. Lalu ada aturan untuk N-nya ini. N bernilai positif apabila bergeser ke kiri. Sedangkan N bernilai negatif apabila bergeser ke kanan. Diingat-ingat ya, N bernilai positif apabila ke kiri, N bernilai negatif apabila ke kanan. Kita langsung coba ke contohnya saja ya. Nah, mari kita coba untuk menuliskan notasi ilmiah. Yang pertama, massa bumi. Massa bumi dituliskan seperti ini. Sangat panjang ya. Lalu bagaimana cara penulisan notasi ilmiahnya? Untuk angka yang seperti ini, misalkan angka 1254. Tadi kan aturan untuk N bernilai positif apabila bergeser ke kiri, sedangkan N bernilai negatif apabila bergeser ke kanan. Apanya yang bergeser? Yang bergeser adalah komanya. Nah, untuk 1254, komanya di mana Bu Uhti? Untuk angka-angka seperti ini sebenarnya dia memiliki koma yang tidak dituliskan, yaitu di paling belakang. Nah, ini aslinya koma 0,00000. Nah, ini kan bukan angka penting sehingga tidak perlu dituliskan sebenarnya gitu. Jadi untuk kasus massa bumi sebenarnya ada koma di paling belakang sini. Nah, aturan angka penting itu kan A dikali 10 pangkat N. A itu adalah bilangan asli 1 sampai 9. Jadi kita perlu menggeser koma sampai sini. Kenapa? 5 itu kan merupakan angka 1 sampai 9, ya enggak? 1 sampai 9 itu berarti ada angka 5. Jadi komanya digesernya tidak sampai angka ini ya, tidak sampai angka yang bukan 0, bukan, tapi harus sampai angka 1 sampai 9, yaitu yang 5. Ataupun di sini tuh juga nggak boleh karena aturan A itu adalah aturan bilangan asli, sehingga ketika komanya di sini terus harus digeser ke sini, berarti dia gesernya kemana? Ke kiri. Sebanyak berapa? Kita hitung. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sehingga penulisan notasi ilmiahnya adalah 5,97219 dikali 10 pangkat 24.
Seperti itu ya, kilogram. Nah, sekarang untuk massa elektron. Ingat aturan penulisan angka penting. Angka 1 sampai 9. Berarti ketika komanya di sini, kita harus geser sampai sini. Sampai angka 9. Bergesernya ke kanan, berarti dia negatif. Sebanyak berapa? Ini Bu Uti salah nulisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jadi penulisan notasi ilmiahnya adalah 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kg. Ini Bu Uti ngetiknya kurang minus. Gitu ya. Nah, itu cara penulisan notasi ilmiah. Jadi hari ini kita telah belajar angka penting dan juga notasi ilmiah. Semoga apa yang Bu Uti sampaikan di video pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Uti akhiri. Dadah.